Oke, mari kita tema hari ini tentang berbuah atau mujizat ya. Kalau ditanya pilih mana, berbuah atau terima mujizat? Pasti jawabnya mujizat ya, kalau kita yang lagi nunggu mujizat. Tapi mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau bisa sih dua-dua free, kan udah belajar berbuah dan mujizat, ya itu yang the bestnya. Cuman kita mesti lihat cara kerjanya Allah itu seperti apa. Allah bekerja pakai tatanan ya. Kita buka di Lukas 1 ayat 80. Lukas 1 ayat yang ke-80. Banyak ya, Lukas 1 ayat 80. Di situ cerita tentang Yohanes Pembaptis. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Garis bawahi, Yohanes bertambah besar dan makin kuat rohnya. Bertambah besar itu fisik. Roh itu yang disebut manusia batiniah. Ya, kalau ada yang pemahamannya dikotomi, itu manusia batiniah, manusia fisik ya, jasmani. Tapi kalau yang trikotomi, tubuh, jiwa, roh. Nah, jiwa dan roh itu jadi satu kesatuan. Dan di sini kita lihat ternyata Yohanes bukan hanya bertumbuh badannya, tetapi rohnya pun juga semakin kuat. Ya. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Di situ kita lihat lagi contoh berikut Tuhan Yesus, ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tuhan Yesus sendiri lihat, perhatikan, bertambah besar berarti tubuh fisik, bertambah hikmat jiwanya, ya, jiwa dan roh, dan besarnya. Jadi pertumbuhan itu harusnya terus, jangan hanya tubuh fisik yang makin gede. Kalau cowok katanya ke depan, kalau cewek katanya ke samping ya. Jadi jangan hanya yang cowok ke depan, yang cewek melebar ke samping ya, tetapi roh kita pun harus bertumbuh ya. Tuhan Yesus bertumbuh dalam hikmat, dia bertambah hikmat. Inilah alasannya kalau orang itu tidak bertambah, eh, dia nggak bertumbuh rohnya, maka kalau dia ke gereja dia ngantuk, kalau dia dengar firman dia ngantuk. Tapi kalau dia bicara hal-hal yang duniawi, dia bisa sangat hebat dan antusias. Berarti secara fisik dia bagus banyak, tetapi secara roh dia masih sangat kurang. Ya. Nah, pertumbuhan rohani itu tidak otomatis. Seperti tubuh fisik kita bertumbuh juga nggak otomatis. Kita perlu makan, kita perlu minum, ya. Maka rohani pun juga sama. Kita harus punya saat teduh, kita harus tekun mendengarkan firman. Itu yang memberi makan kepada tubuh rohani kita, jiwa dan roh. Jadi tidak otomatis, perlu disiplin. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan bahwa latihan badani itu bagus, tetapi itu terbatas gunanya. Olahraga, fitness, jaga makan, bagus, perlu. Tetapi itu hanya untuk kehidupan kita di dunia ini 70, 80, 90 ya. Dan saya pernah singgung, sebenarnya manusia itu waktu dari dilahirkan, Allah itu sudah punya kuota buat kita masing-masing. Kalau dia ini telomer namanya ya, itu kayak baterai. Nah, dia makin habis, nah itu ketika habis ya manusia harus berpulang. Nah, kita jaga supaya telomer ini habis pada waktunya, jangan habis sebelum waktunya. Tetapi suatu hari juga bakal habis. Dan dibilang di situ, latihan badani terbatas. Tetapi ibadah itu berguna untuk kekekalan kita. Ya. Ibadah itu penting sampai kekekalan. Karena itu merubah jiwa dan roh. Ya, permanen. Ini permanen.
Jadi jangan main-main, setiap minggu, setiap hari ketika kita saat teduh, kita tekun mendengarkan firman, bersekutu dengan Allah, itu sedang membentuk manusia rohani kita yang mana itu permanen. Itu permanen, ya. Jadi orang jadi jahat atau jadi benar itu permanen. Ada orang dia permanen jadi jahat, nah makanya nggak bisa ditaruh di surga, ya. Sekarang kita mau belajar dari cerita tentang Yusuf, ya, Yusuf. Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Kejadian 41 ayat 51 52. Ceritanya Yusuf, nanti kita lihat ya satu-satu. Yusuf ini kan anaknya Yakub ya, yang kemudian dia dapat mimpi, dia cerita sama kakak-kakaknya, kemudian kakak-kakaknya marah karena dibilang menyembah dia gitu ya. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, dibeli oleh Potifar, di istana Potifar dia setia, dia digoda sama istri Potifar, ucup gitu ya. Dia tetap setia, dia dipenjara. Di penjara dia juga setia menerjemahkan mimpi. Akhirnya dia di istana Firaun ya. Nah, setelah dia nyaman di istana Firaun, dia punya anak. Anak pertama, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Manasye artinya menyebabkan lupa. Manasye artinya menyebabkan lupa. Allah telah deliver me, melepaskanku. Allah telah membuat mujizat sehingga akhirnya saya bisa melupakan kesukaran-kesukaran penderitaanku. Dia kasih nama anak pertama Manasye, ya. Orang Israel punya anak itu ada artinya semua. Jangankan orang Israel. Saya juga kagum, papa saya bisa kasih nama 7 anaknya. Sun, Fun, seterusnya sampai ke saya yang terakhir. Saya punya nama Chinese ternyata Lu Chung Hian. Lu Jung Hian. Kata mertua saya, Jung Hian itu, Jung itu artinya jujur, setia. Wow, saya kaget waktu dia bilang jujur. Ternyata itu satu nilai yang saya jaga benar-benar. Jujur, setia, ya. Jadi harus hidup sesuai nama, kalau nggak malu sama nama gitu ya. Nah, 7 anak ini namanya artinya berlayar sampai ke tujuan. Berlayar sampai ke tujuan. Saya suka bercanda, kalau saya nggak lahir berarti nggak nyampe tujuan. Jadi makanya mesti 7 anak. Oke. Manasye artinya menyebabkan lupa. Allah telah melepaskanku. Nah, kemudian Yusuf punya anak lagi. Anak kedua, dia kasih nama Efraim. Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Efraim artinya sekarang berbuah lebat. Ya, Efraim itu artinya berbuah lebat, berbuah lipat ganda. Ya, aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Jadi anak pertama Manasye artinya Allah telah buat mujizat, dia lupa, kemudian dia punya anak. Nah, setelah anak yang kedua dia kasih nama sekarang saya berbuah lebat. Nah, ini cara berpikirnya Yusuf. Jadi seakan-akan dia bilang begini, karena Allah sudah memberkatiku, karena Allah sudah membuat mujizat dalam hidupku, maka aku harus berbuah bagi Tuhan. Dan ini kebanyakan, mostly semua orang berpikiran seperti itu ya. Ayo kita jadi berkat dong, buat sesama. Tunggu, nanti kalau saya di tabungan sudah ada sekian, baru saya mau jadi berkat. Ayo pelayanan, nanti dulu kalau saya punya pengetahuan Alkitab sudah seperti Elfri misalnya, baru saya mau melayani ya. Nggak bakalan ya. Saya juga dulu mulai dengan pengertian yang terbatas. Ya, Allah memakai orang yang belum sempurna. Allah bukan pakai orang yang sudah sempurna. Kalau dia tunggu kita sempurna baru mau dipakai oleh Allah, waduh, sampai mati nggak pernah dipakai nanti gitu ya. Jadi mulailah dari kita seperti gimana, ya kita mulai dari situ ya. Oke. Mari kita lihat di ayat yang berikut,
di Kejadian 48. Kejadian 48 ayat 5 kemudian ayat 20. Saya cerita saja ya. Tadi kan Kejadian 41 dia punya anak. Nah, di Kejadian 48 bapaknya Yusuf, Yakub ini sudah tua. Kemudian Yakub sudah mau meninggal, Yakub panggil Yusuf. Yusuf, bawa sini anakmu, 2 orang itu. Aku mau memberkati mereka. Ya. Akhirnya Yusuf bawa anaknya Efraim dan Manasye. Ya. Manasye dan Efraim. Manasye yang gede, Efraim yang kecil. Yusuf bawa, taruh anaknya di depan bapaknya. Si engkongnya waktu mau memberkati, yang sulung itu ditaruh di tangan kanan papanya, Yakub ya. Yang bungsu ditaruh di tangan kiri. Karena yang tangan kanan ini adalah berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu 2 porsi. Jadi kalau misalnya kayak warisan, anak 2, warisannya 3M. Yang sulung dapat 2M, yang bungsu dapat ember. 1M maksudnya. Yes. Yang bungsu dapat 1 ya. Jadi yang sulung dapatnya 2 kali lipat. Kalau anaknya 7, nah itu bagi 8. Jadi dibagi 8, yang sulung dapat 2 bagian. Yang anak ke-6 sampai ke-7 dapat 1 bagian ya. Udah, ini nggak usah ngomong warisan deh. Oke, kita lanjut. Nah, waktu Yakub pas dia mau memberkati cucunya, Yakub silangkan tangannya. Jadi tangan kanan memberkati yang bungsu, tangan kiri memberkati yang sulung. Yusuf waktu lihat demikian, dia bilang, "Pa, jangan demikian, Pa. Ini yang sulung, ini yang bungsu." Dia pikir bapaknya udah pikun kali gitu ya. Tapi ternyata Yakub bilang, "Enggak. Saya mau silangkan tangan. Yang ini juga akan dapat berkat, yang ini juga dapat berkat." Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ini pelajaran dulu Tuhan bukain sendiri buat saya, dan kemudian saya sangat exciting dengan pelajaran ini. Waktu saya mau mengajarkan kembali ulang ini, ada hal yang Roh Kudus bukain lagi ya. Begini. Kita tahu cerita tentang Yakub ya. Siapa Yakub? Yakub ini kan punya kembaran namanya Esau. Yakub itu tukang tipu. Dari sejak di kandungan orang tuanya, Yakub waktu mamanya mau melahirkan Yakub dan Esau, mereka kan kembar. Itu Yakub pegang tumitnya Esau. Dia pegang dengan tujuan supaya dia mau keluar duluan. Supaya jadi anak sulung. Jadi dari sejak di kandungan aja dia sudah maunya jadi yang sulung, mau yang paling gede. Dia tahan tumitnya Esau. But at the end, Esau yang lahir dulu ya, Esau yang gede, dia yang kecil. Kemudian waktu sudah gede, Yakub kan kita tahu dia mencuri hak kesulungan daripada Esau. Ditawarin dengan semangkok kacang merah ya. Yakub punya pikiran seakan-akan hak kesulungan itu segalanya. Kalau Allah memberkati saya, maka saya harus jadi anak yang sulung. Kalau saya anak bungsu, nggak bisa diberkati Allah. Kayaknya kurang. Bukankah demikian pemikiran banyak orang sekarang? Bahkan ada orang yang bukan hanya mengenai hal tersebut. Dia dilahirkan wanita, dia pikir, saya akan lebih bahagia kalau jadi pria. Ini sama, ya, ini sama. Dan ini sedang happening right now, di mana-mana. Contohnya. Jadi, seakan-akan Allah itu nggak bisa berkatin kita kalau kita bukan seperti kita adanya sekarang ini ya. Nah, ini yang Yakub lakukan waktu dia masih bayi dan waktu dia muda. Tapi waktu dia sudah tua, dia tahu. Makanya dia silangkan tangannya. Artinya, Yusuf, kamu jangan pikir kalau Allah mau memberkati, maka yang sulung harusnya dapat sekian, yang bungsu harusnya dapat sekian. Allah bisa punya cara untuk memberkati kita. Nah, ini dari Yakub. Sedangkan Yusuf punya pikiran adalah apa? Tadi dari dia kasih nama anak, kita bisa lihat. Anak pertama artinya Allah telah buat mujizat. Anak kedua artinya berbuah lebat. Berarti Yusuf berpikir
Kalau Allah sudah bikin mujizat dalam hidup saya, baru saya mau berbuah bagi Allah. Ini kan pemikiran banyak orang, ya. Tunggu untuk diberkati Tuhan dulu, baru mau jadi berkat. Tunggu sampai di level dia pikir, ini Tuhan sudah berkatin saya, ya. Nah, ini salah, ya. Bagaimana kalau Allah bilang, kamu berbuah dulu, berbuah aja dulu. Suatu hari, mujizat itu bagiannya Allah. Itu kita kan nggak tahu, kita nggak bisa paksain. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah berbuah dalam hidup kita. Maksudnya apa? Apa yang bisa saya lakukan? Ya, apa yang bisa saya lakukan di saat ini? Nah, kita lihat di 2 Yohanes 1 ayat 8. 2 Yohanes 1 ayat 8. Be yourself. You are unik. Kita ini semua unik dengan talenta masing-masing. Ya, nggak usah coba menjadi orang lain. Ya. Saya nggak jago dalam banyak hal. Bahkan banyak sekali hal saya nggak bisa gitu ya. Tapi yang saya bisa adalah dibukakan kebenaran ini. Maka saya fokus kepada apa yang saya bisa. 2 Yohanes 1 ayat 8 berkata, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Maksudnya begini, kita harus menjaga hidup kita supaya suatu hari nanti kita dapat full reward di kekekalan. Banyak orang mencoba menjadi orang lain, mengerjakan panggilannya orang lain. Itu tidak bisa. Kita nggak good dalam segala hal. Kita bisa good hanya dalam hal-hal tertentu. Ingat hal tersebut ya. Dulu saya pikir, wah, saya punya papa bisa banyak hal. Saya punya koko-koko itu, wah, jago-jago semua itu. Itu ada yang kita kasih nama MacGyver. Itu apa aja dia bisa. Mobil rusak mereka bisa gampang gitu ya. Bongkar sendiri, perbaiki sendiri. Saya mungkin ban pecah, saya pergi cari tambal ban. Tapi ya, I can be like them gitu ya. Mereka ya mereka, saya ya saya. Kita harus secure dengan hidup kita, dengan diri kita. Sambil saya juga belajar lah sedikit-sedikit, upgrade terus gitu ya. Kalau bisa. Nah, kita waspada supaya jangan sampai kita tidak mendapat upah yang sepenuhnya. Yusuf bagaimana? Yusuf, tadi kita lihat Yusuf. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf, sebelum dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir, maka kan kita lihat, gara-gara dia dapat mimpi, dia cerita sama saudara-saudaranya, saudara-saudaranya marah, dia mau dibunuh, tapi kemudian siapa? Ruben ya, yang kasih tahu jangan bunuh deh dia karena sayang sama pokoknya nih, ya. Jangan bunuh, kita taruh dia di sumur aja gitu ya. Akhirnya Yusuf ditaruh di sumur, kemudian dia dibeli oleh penjaga budak. Perhatikan Yusuf, waktu dia di sumur, dia tidak dendam sama kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Kemudian itu kan dia bertumbuh, dia berbuah. Kemudian waktu dia dibeli oleh Potifar, dia kerja di rumah Potifar sebagai budak, tetapi dia bekerja dengan excellence. Dia bekerja dengan benar-benar top. Itu istri daripada bosnya tertarik sama dia. Ucup, Ucup. Sini dong, Ucup. Ucup bilang, saya nggak bisa berdosa terhadap Allah. Dia lari. Ini beda dengan orang-orang ya di luar sana gitu ya. Ada. Kalau di gereja, amin, amin, amin. Kalau lagi di luar gereja, aman, aman, aman. Ya, Yusuf nggak. Dia walaupun nggak ada orang, dia tetap setia kepada Allah. Apa upah kesetiaan dia? Di penjara. Dia masuk penjara. Di penjara, ada juru minum, juru roti raja dapat mimpi. Kemudian mereka bilang, ada nggak yang bisa artiin mimpi? Yusuf bilang, saya bisa artiin mimpi. Kebayang nggak kalau saya jadi Yusuf, saya bilang begini, lupain mengenai mimpi. Terakhir kali saya dapat mimpi, saya cerita sama saudara saya, akhirnya saya ends up sampai di sekarang ini di penjara. Jadi mimpi, lupain aja lah. Ya, tapi Yusuf nggak kecewa sama Tuhan. Dia terjemahin mimpi
mereka berdua. Ya, itu ada di Kejadian, nggak usah dibuka. Kejadian 40 ya. Dia pesan sama juru makan dan juru minum, nanti kalau sudah enak hidupnya, salah satunya, ingat saya ya. Ternyata nggak diingat. Sampai 2 tahun kemudian, Allah baru kasih mimpi lagi sama Firaun. Baru sadar tuh si juru minum. Wah, dulu di penjara ada tuh Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil, mengartikan mimpinya Firaun, dan Yusuf diangkat jadi orang nomor 2. Mujizat terjadi sekejap. Terus kayak membalikan tangan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kemarin-kemarin kita udah belajar. Allah itu multidimensional. Kita hidup di 3 dimensi. Gampang buat dia sentil kita sembuh. Gampang buat dia tolong kita segala macam. Itu sangat gampang buat Allah. Tidak punya masalah sama sekali. Ya, tidak punya masalah. Jadi kita harus percaya Allah itu baik dalam hidup kita. Ya, kalau mujizat itu kita tunggu-tunggu belum terjadi, mungkin jangan-jangan Allah sedang menunggu kita untuk berbuah. Seperti Yusuf kan, berbuah, nggak ampuni saudaranya, berbuah, tetap setia dalam kerjaan, tidak tergoda oleh istri Potifar, setia di penjara, tidak kepahitan sama Tuhan ya, yang memberi mimpi, akhirnya dia mendapat reward. Berbuah, 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 akhirnya mujizat terjadi. Seringkali orang berharap mujizat duluan ya. Tetapi Tuhan mau bilang, bagaimana kalau kita berubah dulu? Berubah ya, berubah. Ada hal yang harus kita tinggalkan, ada dosa, ada kemelekatan, ada hal-hal yang salah yang harus kita rubah dalam hidup kita. Bukankah benar banyak kali masalah yang terjadi dalam kehidupan sebenarnya itu karena kita belum dewasa rohaninya ya. Saya ingat dulu lagi ada masalah, kita datang curhat, mau kasih dapat solusi, tahu-tahu dijawab baca firman. Saya datang lagi berharap dapat solusi instan, dijawab belajar firman. Saya dalam hati, ini semua jawabnya firman, firman, firman. Emang firman bisa bikin saya punya masalah hilang? Ternyata dengan membaca firman, kemudian pengertian saya dirubah, maka akhirnya saya sadar, oh ternyata yang penting itu nggak harus saya selalu menang. Kita mungkin harus mengalah, kita mungkin harus belajar mengampuni, kita mungkin harus belajar mengerti orang lain, ya. Di satu tim kalau semua ribut satu sama lain, ya, itu karena satu tim bilang yang tim pujian lebih paling utama. Oh, itu ribut tuh. Nanti sebentar Asher bilang, kalau kita Asher gimana? Terus yang bawa firman nanti bilang, yang firman yang paling utama. Semua ribut. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3. Makanya doa yang Tuhan Yesus ajarkan itu adalah doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kenapa kita ribut? Kenapa kita stres? Karena kita ngotot kehendak kita yang jadi. Menurut waktu kita, menurut rencana kita, menurut maunya kita. Tapi kalau kita bisa aplikasi hal ini, damai sejahtera baru bisa ada dalam hidup kita. Baru bisa ada damai. Kalau belum waktu, ya udah, kita belajar berdamai dengan keadaan. Ya. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan cari kepentingan sendiri. Jangan cari supaya kita mau disanjung-sanjung orang, puji-pujian, sia-sia. Disanjung orang senangnya berapa lama sih? Paling berapa detik, habis itu sudah. Kemudian kita cari lagi, siapa yang mau puji kita? Capek hidup begitu, capek. Ya. Sampai ada joke, dia cari duit susah-susah, dia beli barang yang mewah hanya untuk bikin iri orang yang jengkel sama dia atau orang yang musuh sama dia. Bodoh banget ya. Bodoh banget.
Tapi ya demikianlah. Orang nggak ngerti kebenaran ya begitu. Dia mau pamer sama musuh-musuhnya. Sampai capek kerja cuman buat beli barang buat pamer sama musuhnya. What for? Ya, ya. Oke, jadi jangan mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia. Menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Seperti hari ini juga, ini teman-teman gak lihat di belakang saya ini ada 4 orang tadi itu ya. Mereka datang jauh-jauh bawa alat-alat buat syuting. Ini ada syuting, ada lampu kalau lihat dan lain-lain. Ya. Yang di syuting saya, tapi di belakang saya mereka nggak di syuting, nggak kelihatan. Tapi upah itu tetap sama, Tuhan tahu. Yang dilihat manusia, justru yang bahaya yang ini, dilihat manusia dipuji kan. Oke, kita lanjut. Are you waiting for God? Atau jangan-jangan Tuhan sedang waiting for you? Banyak orang menanti Tuhan melakukan sesuatu, tetapi jangan-jangan di atas Tuhan lagi nunggu. Nih anak nih, kapan dia berbuah? Kapan dia mau berbuah? Banyak orang Kristen di luar sana menunggu deliverance moment. Dia pergi ke conference, dia pergi ke prayer line, ya KKR, di mana dia datang-datang, dia berharap ada mujizat. Saya nggak bilang itu salah, total, enggak, ya enggak. Tapi konteksnya kamu sudah berbuah atau belum. Kalau kita fokus berbuah melakukan kehendak Allah, Tuhan itu juga tahu anak ini nih benar-benar dia setia, dia tulus dan lain-lain gitu ya. Maka lakukan aja apa yang bisa kita lakukan. Mujizat itu adalah bagian daripada Allah. Kemarin waktu pandemi itu kan, pada seperti saya pun juga ya, PA juga beberapa juga nggak jalan ya. Terus gimana? Ya saya bisa apa? Yang saya bisa saya buka online. Buka aja online, kelas online. Itu yang bisa saya lakukan. Don't wait for miracle. Be the miracle buat orang lain. Jadilah mujizat buat orang lain. Ya. Melayani itu berbuah. Ya. Kalau keluarga saya dipulihkan, baru saya akan bersuka cita. Dia tunggu, suaminya nggak bertobat-tobat, malah makin gila. Tahun ketemu tahun, damai nggak datang, sukacita nggak pernah datang. Dia tunggu suaminya bertobat, nggak bertobat, tunggu. Waktunya hilang berapa tahun tuh buat menunggu. Itu pun juga kalau bertobat. Kalau sampai mati nggak bertobat gimana? Aduh, sial ya, gitu ya. Susah banget hidupnya. Jadi don't be like that. Kita harus belajar cara berpikirnya Allah. Ya, saya kasih contoh. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Istri-istri ketawa nih gitu ya. Nanti bagian istri nanti. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kalau di ayat ini, saya tanya, mau pilih dapat dipercaya atau mau pilih cepat kaya? Dua-dua kok. Mau pilih dapat dipercaya atau mau pilih apa? Jadi kaya, ya. Cepat lagi kayanya. Aduh kok, saya udah susah nih, nggak ada duit susah gitu ya. Ingin cepat jadi kaya aja lah. Mau dipercaya nggak dipercaya, yang penting jadi kaya. Kalau pingin cepat jadi kaya, dibilang tidak akan luput dari hukuman. Tanya aja sama yang korupsi, tanya saja yang di penjara, tanya saja. Itu karena ingin cepat jadi kaya. Tetapi kita harus berpikir kebalikan. Kejarlah menjadi orang yang dapat dipercaya. Kalau saya bisa dipercaya, saya yakin banyak orang mencari orang yang dapat dipercaya. Dia mau bangun perusahaan, dia sudah nggak bisa ke handle, tapi mau buka lagi, semua ada. Cuman yang susah cari orang yang bisa saya percaya. Betul? Orang yang pasti dipercaya, pasti juga akan diberi upah lebih besar juga, gitu kan? Karena gak gampang. Ya. Nah, salah satu contoh, janda di Sarfat. Janda di Sarfat, waktu zamannya Elia. Ya. Itu Elia waktu kesulitan, lagi kekeringan, dia disuruh pergi ke janda di Sarfat. Si janda ini pun lagi susah. Tapi janda ini
kasih Elia makan dan minum. Janda bilang, ini habis saya kasih kamu makan, saya mati nih dengan anak-anak saya. Tapi dia lakukan dan dia mati nggak? Enggak, dia nggak mati hari itu. Ya, tindakan iman. Dan ini disebut oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menegur orang Israel. Di Lukas 4, coba kita lihat. Lukas 4, 25 sampai 27. Lukas 4, 25 sampai 27. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun. Dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari janda-janda itu, melainkan seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Ada banyak janda di tanah Israel. Tapi Elia diutus ke janda yang di Sarfat. Kenapa bukan ke janda yang di Israel? Karena janda-janda karena janda-janda ya, jangan terlalu penekanan ya, karena janda-janda yang di Israel itu lagi sibuk mengasihani diri sendiri. Aduh, saya kan sudah ditinggal suami, saya nggak bisa apa-apa. Dia fokus hanya kepada diri sendiri. Tapi ada satu janda yang akhirnya namanya ditulis, janda di Sarfat. Bahkan Tuhan Yesus kasih contoh. Dan pada zaman Nabi Elisa juga sama. Banyak orang kusta di Israel, tapi nggak ada seorang pun yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria. Kenapa? Karena Naaman itu waktu disuruh nyemplung di kali, dia nyemplung tuh. Itu artinya dia berbuah, dia merendahkan diri dia. Dia apa? Panglima ya. Tapi dia mau nyemplung di kali. Itu kayak saya suruh jenderal siapa gitu ya, mau sembuh, nyemplung di kali Cideng. Dia pergi nyemplung sekali, naik. Dia bilang, aduh ini bodoh banget saya. Tapi disuruh lagi, nyemplung lagi. Dia nyemplung lagi, orang makin banyak datang. Nyemplung lagi ketiga, televisi sudah mulai meliput. Ada seorang jenderal lagi nyemplung di kali. Sampai 7 kali, akhirnya mujizat terjadi dalam hidup dia. Berbuah, kemudian apa? Mujizat. Ya. Ini semua ada hukumnya. Hidup ini bukan kayak nggak ada yang atur. Dunia ini ada yang ngatur, ada yang punya, yaitu Allah. Ya. Jadi kita harus lakukan prinsip berbuah. Ya. Kita lihat lagi dulu juga pernah ya. Ini saya pernah cerita. Ya. Ada seorang teman, istrinya kesurupan. Dia baru menikah, kemudian saya tanya, enak nggak menikah? Dia bilang nggak enak. Biasa kan kita bercanda kan, kemudian ada lanjutan ya kan? Tahu gitu dari dulu gitu ya. Tapi waktu saya tanya dia bilang nggak enak. Saya tunggu, saya sudah menunggu, tahu gitu dari dulu kan? Dia diam, saya juga diam. Awkward moment, krik. Terus saya tanya, tahu gitu dari dulu kan? Nggak, Free, nggak enak. Kenapa? Bini gua kerasukan roh jahat, Free. Aduh, terus dia cerita, dia bilang dia sudah bawa didoain sama pendeta ini, sama hamba Tuhan yang lokal, dibawain doain. Gimana abis didoain? Roh jahatnya pergi, tapi pas pulang lagi ke rumah, kerasukan lagi gitu ya. Sampai ada hamba Tuhan dari luar negeri datang, dia bawa juga ke sana, didoain. Terus saya bilang hasilnya gimana? Sama, Free. Pas didoain, enak. Tapi pas pulang, kerasukan lagi. Saya sudah dalam hati begini, ini dia mau ngapain ini gitu ya. Dia cerita ini terus saya mesti ngapain. Terus dia bilang, Free, doain Free. Doain Free. Saya bilang, ya ampun. Saya dalam hati, yang itu tuh hamba Tuhan yang sudah ngetop. Udah memang profesinya ngusir-ngusir roh jahat gitu ya. Terus apa yang dari lokal sama yang internasional lu sudah pergi. Nah ini Elfri siapa dia gitu ya, suruh doain. Saya langsung bilang, saya nggak bisa bro. Kamu begini aja, kamu bawa istri kamu, tiap hari Sabtu kita ada PD, kamu datang belajar firman. Dan itu dilakukan. Tidak didoain pelepasan. Dalam waktu berapa bulan, istrinya tidak pernah kesurupan lagi. Kenapa?
Karena kalau hati kita bersih oleh firman, dibersihkan, roh jahat juga nggak betah tinggal. Kalau kita cuma ngusir roh jahat, dia datang lagi. Kenapa? Kayak ada daging busuk di rumah kita, lalat akan datang. Terus kita pakai merek lokal, lalat mati. Tapi nanti datang lagi karena dagingnya nggak dibuang. Ah, merek lokal nggak bagus. Kita beli yang merek internasional. Semprot lagi, mati. Dagingnya nggak dibuang, datang lagi. Tapi firman itu membersihkan daging busuk dalam kehidupan kita. Maka lalat tidak akan nempel lagi. Nah, setelah disembuhkan, mujizat itu bagus, bukan berarti nggak bagus. Saya sendiri ngalamin mujizat banyak dalam hidup, banyak. Ya, saya sudah sering cerita. Lebih bagus lagi itu kita bertumbuh, berbuah, dan kita menerima mujizat. Saya juga berdoa buat semua teman-teman kita semua yang membutuhkan mujizat. Biar tangan Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Tetapi yang paling penting itu hidup kita harus berubah. Amin. Mujizat itu ada satu konsekuensi yang kita mesti ingat. Ketika kita menerima mujizat dari Tuhan, maka Tuhan perintahkan kita untuk apa? Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa. Karena nanti keadaannya bisa lebih buruk dari sebelumnya, ya. Ayatnya banyak, kita baca 1-2 aja. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus 2 20 sampai 22. Saya ngalamin mujizat banyak. Tangan saya eksim, nggak bisa sembuh. Saya pernah kecelakaan motor 2 kali, 3 kali. Hampir mati sebenarnya itu. Tapi kalau saya masih hidup, itu mujizat. Benar-benar. Dan banyak lagi yang lain. Hal-hal yang physically. Ya, which is itu good. Tetapi mujizat itu menuntun saya kepada mengenal Allah. Kalau orang terima mujizat, tapi tidak mengenal Allah, percuma. Ya. 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Mujizat yang kita terima harusnya mengubah natur dosa kita. Tadinya saya ini juga, tanda kutip ya, ini yang dibilang anjing atau babi itu ya. Tapi kita dari anjing atau babi menurut firman ini, kita mau diubah jadi domba. Ya. Makanya Allah pakai banyak hal dalam hidup kita. Salah satunya adalah mujizat. Itu untuk kita percaya, kemudian kita belajar, kita makin nurut sama dia. Jadi jangan balik ke kubangan, jangan balik ke muntahan. Ya. Nanti keadaannya gak baik. Fokus kepada apa? Fokus kepada yang bisa kita lakukan. Yang bisa saya lakukan untuk kerajaan Allah apa? Kalau saya bisa ngajar, ya saya ngajar. Kalau ada teman-teman bisanya mendoakan, doain, pelayanan ini butuh banyak doa. Saya butuh banyak doa, kalian semua. Ya. Ada yang bisa apa? Lakukan, ambil bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Fokus kepada menabur. Menuai itu bagiannya Tuhan. Waktu menuai itu Tuhan yang tentukan. Yang saya bisa lakukan, saya punya benih, saya tabur. Ya, Galatia 6 tuh, ayat 9 dan 10. Galatia 6, ayat 9 dan 10. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ada waktunya. Semua ini ada waktunya. Ingat pelajaran minggu lalu? Orang tersesat karena habis dia tabur, dia berharap besok langsung tuai. Padahal ada time. Kadang-kadang time-nya sebulan. Kadang-kadang 2 bulan. Kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu pasti
yang ditabur itu pasti akan dituai. Itu hukum kehidupan. Allah tidak bisa melawan hukum kehidupan. Jadi kalau saya terus tabur kebaikan, tinggal tunggu waktu, suatu hari kebaikan itu akan saya tuai dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Ya, fokus pada apa yang kita bisa lakukan, tabur. Ya, tabur, tabur, tabur. Suatu hari mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Saya suka ambil ilustrasi, which is bukan ilustrasi sih, ini true. Dulu waktu anak saya masih kecil, Sion, saya bawa ke timur, bawa dia mandi ke kali, ke sungai. Dimana air sungai buat itu lumayan tinggi buat bayi ya. Jadi buat dia itu masalah. Saya mesti pegang dia benar-benar ya, supaya dia nggak jatuh, nggak hanyut. Buat dia umur 2 tahun, sungai itu problem, masalah. Tetapi sekarang ketika dia sudah umur lebih daripada itu, sudah tinggi, sudah 9 tahun, 9 atau berapa ya? Hitung dulu nih, jangan sampai salah. Nanti istri saya protes lagi. 9 kayaknya. Sudah nggak masalah lagi. Sudah nggak masalah. Dia sudah tinggi. Air sungainya tetap sama kayak dulu. Tapi dianya yang sudah bertumbuh. Maka apa yang dulu masalah, ternyata dengan kita bertumbuh, ternyata itu sudah bukan masalah lagi. Bukankah benar? Kalau kita lihat anak SMA, wah dia lihat matematika susah banget ya. Susah banget. Dulu kita juga SMA lihatnya kayak susah banget gitu ya. Tapi setelah kita belajar kuliah yang lebih sulit, kita lihat begitu, lah ini mah gampang banget nih. Gampang banget. Soalnya masih tetap sama. Masalahnya masih tetap sama. Tapi sekarang itu sudah bukan masalah. Kenapa? Karena kita sudah bertumbuh. Ya. The biggest problem, the biggest fear in our life, maybe we have to just keep growing. Kalahkan ketakutan dengan terus bertumbuh. Kalahkan kekhawatiran dengan terus bertumbuh. Belajar untuk terus bertumbuh dalam hidup kita. Tuhan tidak pakai orang yang sudah sempurna, tapi Tuhan mau pakai orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saya belepotan, sampai hari ini masih belepotan. Tapi saya juga kadang-kadang tuh heran ya, Tuhan terus masih percaya. Itu kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan ya. Jadi jangan fokus hanya kepada mujizat. Banyak orang stres, dia tunggu mujizat belum terjadi, dia cepat stres. Tetapi kita fokus kepada apa yang bisa kulakukan, yaitu bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam iman, berubah karakter kita. Saya berdoa suatu hari kita semua bukan hanya diselamatkan, tetapi di dalam hidup ini pun juga kita melihat tangan Tuhan. Kita melihat mujizat-mujizat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah mau bela namanya. Allah mau tunjukin, ini loh orang yang sungguh-sungguh ikut saya. Supaya namanya dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati.